Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Wa ba'du fa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Amin ya Allah ya mujib as-sa'ilin. Li mu'allif hadzal kitab Al-Imam Al-Alamah Jalaluddin Muhammad Ibn Ahmad Al-Mahalli Asy-Syafi'i wa li jami' masyayikhina ila mutahasanadihim wa li jami'il muslimin wal muslimat khususan li ikhwanina fi Palestin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Kita masuk di bahasan mengenai anwa'un naskhi bi'tibarin nasikh. Kalau di kitab ini ya, Syarhul Waraqat fi Ushul Fiqh karangan Syekh Abdullah Ibn Saleh Al-Fauzan. Matan waraqatnya itu berbunyi wa yajuzu naskhul kitabi bil kitabi, dan diperbolehkan nasakh Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, wa naskhul sunnati bil kitabi wa bis sunnati, ini matannya ya, dan nasakh as-sunnah dengan Alkitab ya, Al-Qur'an dan as-sunnah. Wa yajuzu naskhul mutawatiri bil mutawatiri, dan boleh menasakh nas yang mutawatir dengan yang mutawatir. Wa naskhul ahadi bil ahadi wa bil mutawatiri, dan menasakh yang ahad ya, hadis ahad dengan hadis ahad pula, dan juga dengan hadis mutawatir termasuk Quran. Wala yajuzu naskhul kitabi bis sunnati, tidak boleh menasakh Al-Qur'an dengan as-sunnah, wal mutawatiri bil ahadi, dan tidak boleh pula menasakh yang mutawatir dengan yang ahad. Li'anna syai'a yunsakhu bimithlihi, karena sesungguhnya sesuatu yang dinasakh itu harus dengan sesuatu yang semisalnya ya, setara. Wa bima huwa aqwa minhu, dan dengan yang lebih kuat darinya. Jadi sebelum membaca ke syarahnya, ini tadi matannya biar jelas nih pemetaannya. Babnya itu nasakh. Nasakh sebagaimana sudah kita bahas, itu maknanya adalah menyalin. Ya, di antara makna dari menasakh itu adalah menyalin. Adapun secara istilah, nasakh itu artinya menghilangkan atau menghapus hukum sebelumnya diganti dengan hukum yang baru, supaya mengingat. Yang menasakh atau hukum yang baru itu namanya nasikh ya, isim fa'il dari nasakha yansakhu, naskhan fahuwa nasikhun. Dan yang hukum lama atau yang dihapus namanya mansukh. Jadi ada tiga istilah, ada nasakh, ada nasikh, ada mansukh. Ingat itu. Nasakh itu isim masdarnya, nasikh itu isim fa'ilnya, yaitu hukum yang baru. Mansukh itu isim maf'ul, yaitu hukum yang lama. Nah, kalau di judul bab yang akan kita bahas itu anwa'un naskhi bi'tibarin nasikh. Jenis-jenis nasakh ditinjau dari sisi penasikh, yang penghapus.
Maka tadi ada pembagian yang pertama, nasakh Quran dengan Quran. Ini yang pertama. Dan itu jelas nanti sepakat, termasuk mujma' alaih, sesuatu yang disepakati bahwa itu boleh, Quran dengan Quran. Karena Quran itu semisal Quran. Nah, yang kedua, jenis kedua, naskhus sunnah bil kitabi wa sunnah. Jadi ada sunnah hadis dimansuh, ya, dihapus hukumnya oleh nasikh. Nasikhnya dua, bisa Quran, bisa sunnah. Jadi kalau ada sunnah dihapus oleh as-sunnah, itu artinya dihapus dengan yang semisal. Kalau ada sunnah dihapus dengan Quran, berarti dihapus dengan yang lebih aqwa, lebih kuat. Karena Quran dengan sunnah kuat Al-Quran. Karena Quran sebagaimana sudah kita bahas di mabadi itu lafzan wa ma'nan minallah. Kalau sunnah ma'nan minallah, lafzan minar rasul. Nah, gitu. Jadi aqwa mana yang lebih kuat? Berarti Al-Quran, karena Quran itu lafzan wa ma'nan minallah. Kalau sunnah ma'nan minallah, lafzan minar rasul. Nah, itu jenis kedua. Jenis yang ketiga adalah nasakh mutawatir dengan yang mutawatir. Antum sudah kenal itu dalam bahasan Fathul Mubdi, ada hadis mutawatir. Dari sisi rawinya hadis itu ada dua, ada mutawatir, ada ahad. Yang ahad ada tiga, disingkat apa? Masyhur, aziz, gharib, disingkat MAG. Memang ada gangguan. Ada yang guyon, MAG, Magister Agama Islam. Ada yang guyon, memang ada gangguan. Ada juga yang plesetkan Magister Alam Gaib. M-nya masyhur, A-nya aziz, G-nya gharib. Nah, yang mutawatir itu boleh dinasakh dengan yang mutawatir. Itu sepakat ulama, tidak ada beda pendapat. Nanti yang khilaf itu apakah boleh yang ahad menghapus atau menasakh yang mutawatir. Nah, itu khilaf. Baik, yang keempat jenis nasakh itulah naskhul ahadi bil ahadi wa bil mutawatiri. Ada hadis ahad dihapus oleh hadis yang ahad pula, atau dihapus oleh hadis yang mutawatir. Kalau hadis ahad dihapus dengan hadis ahad itu semisal, selevel. Tapi kalau hadis ahad dihapus dengan hadis yang mutawatir itu aqwa, lebih kuat. Nah, gitu. Lalu itu empat jenis. Lalu Imam Juwaini mengatakan wala yajuzun naskhul kitabi bis sunnati. Nah, ini yang tidak boleh. Tadi yang boleh. Tidak boleh nasakh Alkitab dengan as-sunnah. Jadi Quran itu tidak boleh dinasakh dengan sunnah. Kenapa? Tadi alasannya. Karena tidak mungkin yang lemah, ya, yang dhaif, yang lebih lemah menghapus yang kuat. Meski nanti ada pendapat lain mengatakan boleh, ada khilaf. Walal mutawatiri bil ahadi, demikian pula tidak boleh hadis mutawatir dinasakh atau dihapus oleh hadis ahad. Kenapa? Li'anna syai'a yunsakhu, karena sesuatu yang dihapus itu harus dengan bimithlihi, dengan sesuatu yang setara, wa bima huwa aqwa minhu, atau yang lebih kuat darinya. Itu rumus gampangannya gitu, memahami kaidah nasakh mansukh. Apa tadi kaidahnya? Yang boleh menghapus itu harus yang semisal atau lebih kuat. Kalau yang levelnya di bawah, dia tidak boleh menghapus. Maka kemudian tadi bab nasikh wan mansukh itu ada 4 jenisnya. Coba ingat-ingat, apa tadi? 1, Quran dihapus dengan Quran. Yang kedua, sunnah dihapus dengan sunnah atau Quran. Yang ketiga, mutawatir dihapus dengan mutawatir. Yang keempat,
ahad dihapus dengan yang ahad atau dengan yang mutawatir. Nah, itu gampang mengingatnya. Karena kita paham tadi ada bima bimithlihi wa bima huwa aqwa minhu. Yang semisal atau yang lebih kuat. Nah itu ringkasannya ya, mukhtasarnya kalau kita baca dari matannya. Kami dulu di Jogja belajar matannya, dibaca dulu baru kemudian syarahnya. Nah karena kitab ini judulnya adalah Hasyiyah alal Syarhil Waraqat, maka yang di atas itu syarah waraqat, yang di bawah hasyiyahnya. Nah kitab ini kan, ini bagian atas ini syarahnya, bagian ini hasyiyahnya. Yang dalam kurung baru matannya. Nah, kalau kitab ini syarah waraqat, di atas matannya, di bawah syarahnya. Maka tadi yang dibaca itu matannya. Nah, kalau kitab ini adalah hasyiyah ala syarah. Gitu. Catatan kaki atau syarah. Nah, kita ulang lagi, wa yajuzu naskhul kitabi bil kitabi, boleh menasakh Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Kama taqaddama fi ayatayil iddah wa ayatayil musabarah. Diperbolehkan menasakh Al-Qur'an dengan Al-Qur'an seperti contoh terdahulu ya, kama taqaddama dalam 2 ayat tentang iddah dan musabarah. Musabarah itu tentang bertahan dalam peperangan. Ya, kan sudah kita bahas tuh. Masalah iddah di halaman cuma halaman kita beda ya. Nah, tentang musabarah, tentang peperangan itu, yang itu. Jadi kata Allah Ta'ala, jika kalian itu seorang yang beriman, bersabar, maka kalian bisa menghadapi 1 orang banding berapa kemarin? 1 orang banding 20. Kemudian ayat itu kemudian dinasakh oleh ayat selanjutnya, yaitu akhirnya menjadi 1 banding berapa? 1 banding 2. 100 banding, asalnya 100 banding 100 orang kalian sebanding dengan 1000, berarti 1 banding 100 banding 1000, atau asalnya 100 banding 2000? 100 banding 100. Coba dibuka di halaman berapa itu? Atau ada yang hafal ayatnya? Nah, itu berarti termasuk ayat yang wajib dihafal tuh. Mana kemarin itu? Halaman jauh nak lewat. Bahasan awal-awal masalah nasakh. Nah, itu nasakh, bahasa nasakh. Nah itu di kalau punya Buya halaman 34.
sebelumnya, halaman sebelumnya. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal haul. Nah, itu awalnya ada ayat bunyinya, dan orang-orang yang mereka itu meninggal di antara kalian dan meninggalkan pasangan, ya istri, wasiyatan li azwajihim, hendaklah mereka memberikan nasihat, ya wasiat, mata'an ilal haul, memberikan nafkah selama 1 tahun. Nah, itu iddahnya 1 tahun. Kemudian nusikha bi ayatin, kemudian dinasakh dengan ayat yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa asyran. Jadi wanita yang ditinggal mati suaminya itu hendaklah menunggu diri mereka selama 4 bulan 10 hari. Asalnya 1 tahun. Nah, ayat itu dinasakh oleh ayat ayat yang lain. Gitu ya. Nah, kemudian ayat tentang tadi orang yang sabar. Nah, wa naskhus sunnati bil kitabi. Kemudian jenis kedua adalah nasakh Al-Qur'an dengan as-sunnah. Kama taqaddama fi istiqbali baitil muqaddas. As-sabiti bis sunnatil fi'liyah fi hadisi sahihain biqauli ta'ala fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Dan yang kedua adalah jenis nasakh as-sunnah, ya hadis dinasakh dengan Al-Qur'an. Kama taqaddama, sebagaimana telah terdahulu, contohnya fi istiqbali baitil muqaddas, yaitu menghadap ke Masjidil Aqsa. Pada awalnya kiblat itu arahnya adalah Masjidil Aqsa. As-sabiti bis sunnah, yang itu telah ditetapkan berdasarkan as-sunnah. Sunnahnya jenis apa? Sunnah fi'liyah, yakni perbuatan Nabi. Fi hadis sahihain, pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, lalu kemudian sunnah fi'liyah ini dinasakh dengan firman Allah Ta'ala fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Nah, berarti ayat ini menasakh, ya, fawalli wajhaka, itu surah Al-Baqarah ayat 144, menasakh hukum tentang istiqbalu baitil muqaddas. Ada lagi contoh nasakh Quran dengan Quran. Misalkan di kitab ini disebut, dulu, ini contoh sunnah maksudnya. Contoh nasakh sunnah dengan Quran. Dulu syariat puasa itu adalah, kalau di sini ya di kitab, kalau sudah masuk waktu sholat isya, maka itu tidak boleh lagi makan minum, termasuk tidak boleh lagi bergaul dengan istri. Dulu. Dalam versi lain, riwayat lain, itu ketika kalau sudah tidur. Nah, kalau versi pertama, idza shallul atmah, yakni jika sudah salat isya, nggak boleh lagi makan dan minum. Itu sunnah. Nah, kemudian Quran menasakh dengan uhilla lakum lailatus siyami arrafasu ila nisaikum. Jadi dihalalkan bagi kalian malam puasa bulan Ramadan itu rafas, yakni menggauli istri. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Mereka itu adalah pakaian buat kalian dan kalian pakaian buat mereka. Nah, jadi ayat ini, ya, suratul Baqarah 187 itu menasakh as-sunnah. Nah, itu contoh tambahan.
Kemudian khalas, kita lanjut ke halaman selanjutnya. Wasunnah, dan yang kedua, dan as-sunnah itu juga boleh dinasakh dengan as-sunnah. Nahwu hadisi Muslim, contohnya adalah hadis Muslim, kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha. Ini sudah sampai sini kemarin ya. Ya. Kata Nabi kita, kuntu, dulu aku nahaitukum, melarang kalian an ziyaratil kubur, untuk melakukan ziarah kubur. Fazuruha. Adapun sekarang kata Nabi kita, berziarahlah kalian ke kubur. Siapa kemarin yang ziarah kubur ketika mudik? Boleh angkat tangan. Habibie. Alhamdulillah ya. Banat. Nah. Nuha, orang kai. Iya. Nah, alhamdulillah. Kami pulang ziarah kubur ke Kandangan. Habis itu di Kalua ziarah kubur juga, di Masintan, udah kayaknya Syamil. Pas ke Amuntai ziarah kubur juga. Jadi alhamdulillah ada 3 makbarah yang kita ziarahi. Dan ini hukumnya sunnah kata Nabi. Fa innaha tadzakkaru lil maut, karena ziarah kubur itu mengingat pada kematian. Hanin Bang, ziarah. Nah. Wasakata anin naskhil kitabi was sunnati. Jadi pengarang kitab itu diam, sakata itu diam. Artinya tidak menjelaskan tentang nasakh kitab dengan as-sunnah. Itu Al-Qur'an dinasakh dengan as-sunnah. Waqad qila bi jawazihi. Nah, tadi yang disebut ada khilaf tadi. Dan dikatakan, ini untuk menunjukkan dia itu marjuh, pendapat yang lemah, maka katakan qila dengan sigat tamrid. Waqad qila dikatakan bi jawazihi, yaitu bolehnya menasakh Al-Qur'an dinasakh dengan as-sunnah. Wa mutsila lahu biqaulihi ta'ala, dan dimisalkan dengannya, ya maksudnya dikuatkan, itu dicontohkan dengan firman Allah Ta'ala, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan alwasiyatu lil walidaini wal aqrabin ma'a hadisi Tirmidzi wa ghairihi la wasiyata liwarisin. Jadi apa dalilnya? Dicontohkan ini. Dalil pihak yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu bisa dinasakh dengan as-sunnah. Dalilnya ada contoh mustila, dicontohkan. Ada firman Allah Ta'ala bunyinya, kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian, idza hadara ahadakumul maut, jika kematian itu telah mendatangi salah seorang di antara kalian. Jadi fa'ilnya itu al-maut, fa'il dari hadara. Jadi fa'ilnya di belakang. Maf'ul bihnya ahada. Jadi al-maut mendatangi kalian. Jadi faktanya demikian kan? Bukan kita yang mendatangi maut kan? Tapi kematian yang mendatangi kita. Kematian itu terus mengikuti kita. Sampai waktunya sampai, datang dia. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Enggak bisa diakhirkan sebentar, enggak bisa dimajukan sebentar. In taraka khairan, nah jika dia, ya orang yang meninggal itu meninggalkan khairan, ya yakni harta di sini, kebaikan. Maksudnya harta yang banyak. Di syarah itu ada, di hasyiahnya ada. Khairan ay malan, yaitu harta. Intaraka khairan, berarti harta itu disebut khairan, kebaikan. Maka hendaklah dia memberikan wasiat. Kepada yang diberikan wasiat siapa? Lil walidain, kepada 2 ayah ibunya. Wal aqrabin, dan kerabatnya. Jadi berdasarkan ayat ini, wasiat boleh diberikan kepada ayah dan ibu. Padahal ayah ibu termasuk
orang yang berhak menerima waris tidak? Hah? Ayah dan ibu termasuk yang berhak menerima waris tidak? Berhak. Coba Anda baca nanti surat An-Nisa ayat 11, 12. Ayah ibu tuh berhak dapat waris. Ibu dapat 1/6. Jadi ibu itu termasuk ashabul furud, bahkan disebut dalam Quran sudus 1/6. Nah, Quran mengatakan kalau seseorang hendak meninggal, maka berwasiatlah untuk ayah dan ibunya dan orang yang dekat. Padahal ada hadis riwayat Imam Tirmidzi dan yang lainnya, la wasiyata liwarisin. Tidak boleh ada wasiat kepada ahli waris. Tidak boleh berwasiat untuk ahli waris. Nggak gitu juga kali, Pikrul. Ya, ditahani aja, nggak usah begitu. Nah, wa'turidha bi annahu khabaru ahadin. Yang dipertentangkan itu adalah bi annahu khabaru ahadin. Hadis yang tadi la wasiyata liwarisin itu hadis ahad. Kok bisa hadis ahad menghapus hukum Quran gitu? Kan tadi Quran menyebutkan dia diperintahkan untuk memberikan wasiat kepada ayah dan ibu. Padahal ayah ibu termasuk ahli waris. Kemudian ada hadis turun la wasiyata liwarisin. Tidak ada wasiat untuk ahli waris termasuk ayah ibu. Dan ini hadisnya hadis ahad, bukan hadis mutawatir. Nah, berarti menurut pendapat yang mengatakan boleh nasakh Al-Quran dengan As-Sunnah, ini contoh katanya, contoh bolehnya apa nasakh Al-Quran dengan As-Sunnah. Wasayati annahu la yunsakhul mutawatiru bil ahadi. Nah, nanti akan ada penjelasan kata beliau ya, bahwa dalil mutawatir itu tidak boleh dinasakh dengan hadis yang ahad. Quran mutawatir apa ahad? Quran mutawatir. Sementara hadis riwayat Tirmidzi yang tadi la wasiyata liwarisin itu hadis ahad. Berarti mestinya tidak boleh. Nah, makanya mu'alif pengarang kitab di matanya tidak menyebutkan itu, karena itu pendapat yang lemah. Meskipun ada yang mengatakan itu boleh. Paham ya? Bisa dipahami nih. Antum pegang yang tadi aja, yang matan tadi. Intinya tidak boleh. Sunnah menasakh Quran tidak boleh, karena dia tidak selevel. Nah, lalu nanti apa penjelasannya nanti? Kita lanjut. Wa fi nuskhatin, dalam manuskrip yang lain ya, atau dalam redaksi yang lain, wala yajuzu naskhul kitabi bisunnati. Itu disebutkan tidak bolehnya menasakh Al-Quran dengan As-Sunnah. Ai bi khilafi takhsisihi biha kama taqaddama, yaitu berbeda dengan mentakhsisnya. Mentakhsis Al-Quran. Jadi biha dengannya, dengan As-Sunnah, kama taqaddama, sebagaimana telah berlalu pembahasannya, bahasan mengenai takhsis. Jadi kalau Al-Quran ditakhsis dengan As-Sunnah boleh tidak? Boleh. Quran ditakhsis dengan Al-Quran? Boleh. Sunnah ditakhsis dengan As-Sunnah? Boleh. Quran ditakhsis dengan As-Sunnah? Boleh tidak? Quran ditaksis dengan As-Sunnah? Boleh. Beda dengan bab nasikh dan mansukh. Karena kalau nasikh mansukh itu menghapus hukum. Sementara kalau taksis dia tidak menghapus hukum.
Dia hanya membatasi hukum. Ini ada hukum berlaku umum, tapi untuk orang-orang tertentu itu tidak berlaku. Nah, gitu. Taksis itu begitu. Semua santri nggak boleh pegang handphone Android, misalnya, kecuali Pakih. Nah, berarti Pakih itu termasuk orang khusus, ditaksis dia. Itu tidak ada pertentangan. Itu ya itu hukum khusus bagi Pakih boleh. Semua santri harus mengikuti kegiatan malam ba'da isya kecuali risal. Misalnya. Ada hukum khusus buat risal. Boleh tidak itu? Ya boleh. Karena ada keadaan khusus yang menyebabkan risal boleh tidak ikut kegiatan malam. Paham ya? Nah, itu hukum khusus. Jadi kalau mentaksis Quran dengan as-sunnah itu boleh. Nah, rasanya itu ada penjelasan taksisnya nanti di sini juga rasanya di kitab ini. Nah, itu. Kenapa? Li'anna takhsisa ahwanu minan naskhi. Karena taksis atau pengecualian itu lebih ringan daripada nasakh. Karena kalau nasakh itu menghilangkan hukum. Hukum sebelumnya dihilangkan. Kalau taksis hukum sebelumnya masih ada. Hanya untuk kasus tertentu dia tidak berlaku. Nah, begitu. Di hasyiah antum bisa baca itu li'anna naskha raf'ul hukmi bil kulliyah bi khilafit takhsis. Lihat di hasyiah yang di bawah garis tahtal khat. Karena nasakh itu menghilangkan hukum, mengangkat hukum secara keseluruhan. Begitu dia dihapus, hukumnya tidak berlaku, hilang sama sekali. Bi khilafit takhsis gitu. Contoh apa takhsis? Yusikumullahu fi auladikum. Allah mewasiatkan kepada kalian untuk memberikan waris kepada anak-anak kalian. Itu hukum umum. Seluruh anak berhak mendapatkan waris. Anak laki-laki dapat bagian 2, anak perempuan 1. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Tapi ada hadis mentaksis. Ma'a hadisi la yarithul muslimul kafira walal kafiru al muslimah. Orang muslim tidak akan mewariskan kepada orang kafir. Orang kafir juga tidak mewariskan kepada orang muslim. Jadi kalau bapaknya muslim, anaknya kafir, si anak tidak berhak dapat waris. Padahal Quran secara umum tadi menyebutkan yusikumullahu fi auladikum. Ya kan? Anak itu dapat waris. Tapi ditaksis oleh hadis. Kalau anaknya kafir, bapaknya muslim, anaknya tidak berhak mendapatkan waris. Khusus bagi anak yang kafir. Kalau anaknya muslim, berlaku hukum umum. Paham ya? Atau dibalik, anaknya muslim, bapaknya kafir, maka si anak tidak dapat waris. Ustadz Felix Xiao itu kalau bapaknya meninggal dalam keadaan kafir, nggak dapat waris dari bapaknya. Ya, jadi supaya dapat waris gimana caranya? Ustadz Felix harus berusaha supaya ayahnya jadi muslim. Atau sebelum bapaknya meninggal, tolong hadiahkan dulu ke saya. Gitu. Itu babnya bukan bab waris, tapi bab hadiah. Gitu. Dan bapaknya kaya tuh. Dikasih rumah bagus, kasih mobil mewah. Yang Ustadz Abdul Somad saja memuji mobil mewahnya Ustadz Felix Xiao. Mahal, karena dikasih bapaknya. Nah begitu ya. Jadi karena taksis itu lebih ringan daripada nasakh. Nah lanjut. Wa yajuzu naskhul mutawatiri, dan boleh menasakh yang mutawatir termasuk Quran, hadis mutawatir. Wa naskhul ahadi, enaknya baca matanya jadi nggak keputus. Ya, wa yajuzu naskhul mutawatiri bil mutawatir gitu harusnya sambungannya tuh.
Wa naskhul ahadi bil ahadi wa bil mutawatiri, dan boleh menghapus hadis ahad. Kalau hadis itu pasti, kalau Quran nggak ada yang ahad. Kalau ahad itu pasti hadis, karena tidak ada Quran yang ahad. Semua Quran itu mutawatir. Nah, hadis ahad boleh dihapus dengan hadis ahad, atau juga dengan hadis mutawatir, atau dengan Quran. Wala yajuzu naskhul mutawatiri, dan tidak boleh menghapus yang mutawatir kal Qur'ani, seperti Al-Qur'anul Karim, bil ahadi, dengan hadis ahad, li'annahu dunahu fil quwwah, karena hadis ahad itu kekuatannya di bawah mutawatir. Li'annahu, karena ia, maksudnya ahad, dunahu, di bawahnya Quran, fil quwwah, dalam hal kekuatan. Kan antum sudah belajar di kitab ini juga kan, kalau dia mutawatir yufidul ilma, dan ilmunya ilmu daruri, ya kan? Ilmu daruri itu apa? Ilmu yang tidak perlu lagi dalil, betul tidak? Ya, ilmu yang tidak perlu lagi dalil. Bahwa manusia pasti mati, perlu dalil tidak? Tidak usah, dah daruri. Ini matahari terik, panas, terang, juga ilmu daruri. Siapa yang mau bantah? Ya. Nah, itu ilmu daruri. Kalau mutawatir itu begitu. Justru kalau membantah, dia mengingkari, berarti dia ya mengingkari. Kalau bahasa etikotnya kafir. Mengingkari bahwa matahari sedang terik itu kafir. Kafir dalam arti lughah. Dia ingkar. Faktanya terik kok. Apa yang mau dibantah? Bahwa manusia mati itu fakta daruri. Tapi kalau ahad, dia yufidul dzanna. Sementara ahad itu berfaedah dzan. Masih ingat bahasan dzan? Kalau apa kemarin contohnya? Ada sesuatu jauh, lalu kita mengira itu patung atau manusia. Ketika kita masih 50-50, itu kayaknya patung tuh, tapi kayaknya manusia itu. Itu masuknya apa itu? Syak, ya kan? Syak. Tapi begitu kita dekati, lalu kita mentarjih, menguatkan, oh, patung. Ketika kita sudah mentarjih, ya, sudah menguatkan, tapi masih jauh jaraknya, kita menguatkan bahwa itu patung dan melemahkan itu sebagai manusia, berarti kita sudah masuk ke bab dzan. Begitu kita dekati, benar-benar dekat nih, jarak setengah meter, kita cubit, dia nggak marah, ya, disenyum, dia nggak senyum, ya, dipelototi, dia melotot juga, karena sejak awal melotot, ditampeleng, kadang menghindar, akhirnya apa kesimpulannya? Ternyata benar patung. Ketika itu berarti kita sudah masuk ke qat'i, ke yakin. Ketika sudah yakin, itu berarti tidak boleh ada keraguan dengan mengatakan itu adalah manusia, karena faktanya dia apa? Patung. Tapi kalau masih dzan, karena ada masih jarak tadi, masih ada peluang dia itu manusia. Itu dzan. Nah, begitu. Nah, hadis ahad itu yufidul dzanna wala yufidul ilma. Dzan di mana letaknya? Dzan bahwa ada kemungkinan dalam proses transmisi, ya, sampainya hadis dari Nabi, kemudian sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'in sampai ke musannif, penghimpun kitab, itu ada peluang adanya kadzib, kedustaan di antara para rijalul hadis, di antara para rawi. Itu masih ada peluang. Karena seadil-adilnya manusia, masih ada kemungkinan dia untuk berdusta, meskipun kemungkinannya itu kecil. Meskipun sedobit-dobitnya manusia, sepinter-pinternya manusia, sekuat-kuatnya hafalan, ada kemungkinan dia lupa. Nah, itu peluang lupa itu menjadikan dia tidak ilm. Paham ya? Menjadikan dia dzan. Nah, jadi maka kemudian ahad itu
dunahu fil quwwah, di bawahnya mutawatir dalam hal kekuatan. Warrajihu, dan pendapat yang rajih yajuzu dzalika. Nah, di sini pensyarih mengatakan, dan pendapat yang rajih tentang bolehnya hal demikian. Kata beliau, boleh. Ya. Li'anna mahalal naskhi wal hukm. Karena tempatnya nasakh itu pada hukum. Wad dalalatu alaihi bil mutawatiri dhaniyatun kal ahadi. Dan dalalah, ya, hukum dan dalalah. Wad dalalatu alaihi bil mutawatiri dhaniyatun kal ahadi. Dan dalalah atau pemaknaannya dari hukum, dari dalil mutawatir itu bersifat dhanni, dugaan sebagaimana ahad. Ini pendapat beliau. Kalau di sini, oh itu ini ya, itu masuk syarah. Di sini tidak ada syarah karena ini matan. Nah, faslun fit ta'arudi. Selesai ini bahasan tentang nasakh mansukh. Intinya tadi ada 4, yakni Quran dengan Quran, kemudian sunnah dengan sunnah dan Quran, yang ketiga mutawatir dengan mutawatir, dan yang keempat ahad dengan yang ahad dan mutawatir. Dan tidak boleh menasakh, ya, mutawatir dengan yang ahad. Itu pendapat yang disampaikan oleh Imam Juwaini. Meskipun pensyarah kitab mengatakan boleh. Faslun, pasal fi ta'arud, pada bahasan mengenai ta'arud, pertentangan. Idza ta'arada nutqani fala yakhlu imma. Jika terjadi pertentangan antara dua nutqan, dua ucapan, fala yakhlu, maka itu tidak kosong, tidak lepas. Imma, bisa jadi ayyakuna amaini, bisa jadi dua hal yang bertentangan itu sama-sama umum. Au, yang kedua, au khassaini, kedua-duanya khusus. Au, atau ahaduhuma aman wal akharu khasson, yang kedua salah satunya umum, yang lainnya khusus. Yang keempat kemungkinannya au kullu wahidin minhuma aman min wajhin, masing-masing dari keduanya itu umum dari satu arah, wa khassan min wajhin, dan dia khusus dari sisi yang lain. Itu matan. Apa itu ta'arud? Ta'arud itu adalah tuqabilud dalilain bihaitsu yukhalifu ahaduhumal akhar. Pertentangan dua dalil di mana salah satunya itu menyelisihi yang lainnya. Itu disebut ta'arud. Terjadi perselisihan, terjadi pertentangan. Dan ada 4 tadi kemungkinannya. Yang pertama apa tadi? Sama-sama umum. Yang kedua, sama-sama khusus.
Yang ketiga, salah satunya umum, salah satunya khusus. Yang keempat, kedua-duanya umum di satu sisi dan kedua-duanya khusus di sisi yang lain. Nah, itu ada 4 kemungkinan. Nah, keadaan yang pertama ya tadi ya al-halatul ula, yaitu pertentangan antara umum dengan yang umum. Ya kan, umum dengan yang umum. Fa in kana, maka jika kana itu ada alif setelah nun, berarti menunjukkan dia domirnya apa? Isnin, domirnya huma. Jika keduanya ya, fa in kana, jika keduanya yakni dua nutqan tadi atau dua dalil itu amaini, kedua-duanya umum. Nah, amaininya itu khobar kana, mansub dengan tanda ya karena dia isim musanna. Maka bagaimana menyikapinya? Fa in amkanal jam'u bainahuma yujma'u. Yang pertama, jika memungkinkan, amkana itu memungkinkan, al jam'u menghimpun, maksudnya mengkompromikan, menghimpun kedua-duanya diamalkan. Nah, itu maksudnya al jam'u bainahuma, di antara keduanya, yujma'u, maka dihimpunlah atau dikompromikan. Gimana caranya mengkompromikan itu? Bihamli kullin minhuma ala halin, yaitu dengan cara membawa keduanya ya, salah satu kedua-duanya itu ala halin, pada satu keadaan. Bawa ke keadaan tertentu. Misaluhu, contohnya hadithu syarru syuhudil ladzi yashhadu qabla ayyustashhada. Ada hadis bunyinya begini, syarru syuhud, seburuk-buruk persaksian, alladzi yashhadu, yang dia itu bersaksi ya, sebaik-baik saksi, alladzi yashhadu, yang dia itu bersaksi, qabla ayyustashhada, sebelum dia diminta untuk bersaksi. Gak diminta bersaksi, kok dia bersaksi. Nah, ini Nabi zam, Nabi cela orang seperti ini dengan ucapan syarru syuhud, seburuk-buruk saksi. Ini satu hadis. Wa haditsu khairu syuhudi, sebaik-baik saksi, alladzi yashhadu qabla ayyustashhada, yaitu orang yang bersaksi sebelum diminta bersaksi. Apa ora bingung? Kata orang Jawa. Apa kada bingung? Ya kan? Satu hadis mengatakan seburuk-buruk saksi adalah yang bersaksi padahal belum diminta bersaksi. Di riwayat lain khairu syuhud, satu syarru syuhud, satunya khairus syuhud. Cuman beda khair dengan syar saja, belakangnya sama. Syarru syuhud alladzi yashhadu qabla ayyustashhada. Satunya khairu syuhud alladzi yashhadu qabla ayyustashhada. Kan bingung, di satu riwayat disebut khair, di riwayat lain disebut syar. Kan bingung? Bingung tidak? Ada yang nggak bingung di sini? Ada yang nggak bingung? Nah, kalau nggak bingung berarti antum bingung. Bingung apa gar yang dipandirakan sidin? Nah itu. Kalau antum nggak bingung berarti bisa jadi nggak paham yang diomongkan beliau itu apa. Nah, harusnya bingung.
ya kan? Nah, ketika muncul kebingungan, apa sebab kebingungannya? Karena ada ta'arud, ada pertentangan pada lafadz hadis tadi. Satu mengatakan khairu syuhud, satunya mengatakan syarru syuhud. Itu ta'arud namanya nakai, pertentangan. Nah, bagaimana kita menyikapi pertentangan ini? Karena kan dalil itu untuk diamalkan. Karena kalau bingung lalu nggak ada solusinya, nggak bisa diamalkan. Jadi kalau ada yang nanya, kalau begitu bagaimana sikap kita Ustadz? Kalau kita menyaksikan satu kejadian, lalu kita belum diminta untuk bersaksi, harusnya apa yang kita lakukan? Kan amalnya gitu. Apakah kita menyodorkan diri untuk berjadi saksi? Ataukah kita diam saja? Padahal Nabi mengatakan khairus syuhud, sebaik-baik saksi adalah alladzi yashhadu qabla ayyustashhada. Nabi mengatakan khairus syuhud. Ataukah sebaliknya? Kalau gitu diam saja sebelum diminta. Jangan menawarkan diri. Karena Nabi mengatakan tadi syarrus syuhud alladzi yashhadu qabla an yustashhada. Nah kan padahal kita mau beramal ini. Ada dua nas yang ta'arud. Lalu bagaimana kita mengamalkannya? Nah, gitu. Nah, pertama begini. Sebenarnya yang terjadi pertentangan itu hanya pada zahir, bukan pada hakikat. Karena tidak ada pertentangan satu wahyu dengan wahyu yang lain. Ya. Quran itu wahyu. Hadis juga wahyu. Cuma bedanya tadi Quran lafzan wa ma'nan minallah. Kalau hadis ma'nan minallah. Berarti hadis itu juga wahyu minallah min nahiyati ma'nan. Dari sisi makna. Jadi sama-sama wahyu. Dan tidak ada pertentangan wahyu dengan wahyu. Jadi tidak ada pertentangan Quran dengan Quran. Tidak ada pertentangan Quran dengan hadis. Sebagaimana juga tidak ada pertentangan hadis dengan hadis. Ya kan, Keh? Cuma 3. Quran dengan Quran, Quran dengan hadis, hadis dengan hadis. Tidak ada pertentangan. Nah, yang terjadi pertentangan itu hanya di benak seorang yang memahami dalil. Ya, dia tidak paham betul dalil sehingga terkesan itu ada pertentangan. Sama kalau kita ngobrol sama orang via WA misalkan. Kok kayaknya pernyataan Bapak ini bertentangan ya? Di sini mengatakan begini, tapi di sini mengatakan begini. Nah, itu nggak selesai biasanya kalau via WA. Kalau pakai voice note mungkin selesai. Atau ketemu langsung. Lalu dijelaskan, maksud saya itu begini. Yang begini itu ini, konteksnya ini. Yang ini tuh begini untuk konteks yang seperti ini. Nah, gitu. Nah, itu namanya menjam'u. Menjelaskan sesuatu, ini dalam keadaan seperti ini, hukumnya ini. Dalam keadaan begini, itu begini. Itu namanya menjam'u. Mari kita lihat lanjutannya. Falhamlul awwali na'am ala ma idza kana fahumilal awwalu, maka dibawalah yang awal, hadis pertama yang syarrus syuhud, ala ma idza kana man lahu syahadah aliman, ya. Jika orang yang bersaksi itu adalah orang yang alim, orang yang tahu kasusnya, ya. Wa biha, ya, dengannya. Wasani ma idza lam yakun aliman biha. Nah, yang kedua itu jika dia bukan orang yang tahu, bukan alim, bukan orang yang alim dengan kasus itu. Jadi kalau orang nggak tahu, mestinya diam, gitu.
tidak bersaksi. Nah, tapi kalau dia tahu, jangan diminta baru jangan nunggu diminta baru dia bersaksi. Gitu. Jadi yang disebut khairu syuhud itu kalau dia tahu. Jadi jangan diminta dulu baru bersaksi. Kalau dia tahu bersaksi. Nah, gitu maksudnya. Jam'unya begitu, konteksnya itu begitu, maudhu'nya begitu. Ya, jadi kalau ada kasus di pondok ini, siapa gitu yang kita sidang. Nah, atas satu kejadian, maka antum yang tahu persis kejadian itu nggak boleh diam dengan alasan kalau saya nanti bersaksi saya diancam oleh dia, dibully oleh dia. Nah, nggak boleh. Karena kalau antum tidak bersaksi, masalah itu menjadi tidak terang benderang. Yang salah bisa jadi dibenarkan, yang benar kemudian bisa jadi disalahkan. Karena antum yang alim tahu tentang peristiwa itu tidak mau bersaksi. Tapi kalau nggak tahu, ya sudah, jangan menyodorkan diri, pura-pura tahu. Nanti jadinya persaksian palsu. Nah, begitu jam'unya. Fahumilal awwalu ala ma idza kana man lahu syahadatu aliman biha. Wa tsani ala ma idza lam yakun aliman biha. Jika dia bukan alim. Wa tsani, ada hadis lagi, yang kedua, contoh kedua nih, umum sama-sama umum. Rawahu Muslimun bil lafzi ala ukhbirukum bi khairi syuhud. Kata Nabi kita, ala tidak maukah kalian aku kabarkan kepada kalian bi khairi syuhud, mengenai sebaik-baik saksi. Siapa dia? Alladzi ya'ti bi syahadatihi qabla ayyus alaha, yaitu orang yang datang untuk memberikan kesaksian sebelum dia ditanya mengenai kejadian. Jadi tadi nggak nunggu diminta, ya. Tidak nunggu diminta, yus'alaha juga kita bisa artikan dengan sebelum diminta. Wal awwalu muttafaqun ala ma'nahu fil hadis. Fi hadisin khairukum. Khalas tidak ya. Kemudian ada begini, wal awwalu muttafaqun ala ma'nahu fi hadisi khairukum qarni tsummal ladzi yalunahum. Sebaik-baik masa adalah masaku, kata Nabi, yakni generasi sahabat yang bertemu, beriman, kemudian suhbah, terwujud persahabatan dengan Rasulullah. Tsummal ladzi yalunahum, kemudian zaman setelah mereka, yakni zaman tabi'in, ila qaulihi, sampai pada ucapan Nabi, tsumma yakunu ba'dahum qaumun. Nanti setelah kemudian, kata Nabi, tsumma kemudian yakunu, datanglah ba'dahum, zaman setelah mereka, qaumun, satu kaum, yashhaduna qabla ayyus tashhadu, satu kaum yang memberikan persaksian sebelum diminta untuk bersaksi. Jadi pada hadis yang kedua, Nabi mengatakan, ala ukhbirukum bi khairi syuhud. Maukah kalian, tidak maukah kalian kutunjukkan siapa orang yang paling baik persaksiannya? Nabi mengatakan, yaitu orang yang bersaksi tanpa sebelum diminta. Jadi kalau dikembalikan kepada makna tadi, ya itu dia orang yang alim, tahu kasus, tahu peristiwa. Nah, tapi Nabi dalam riwayat lain mengecam. Nanti kata Nabi setelah zaman kebaikan, yakni zaman sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, nanti akan datang zaman sesudah mereka, yaitu di mana ada kaum yang mereka itu bersaksi padahal belum diminta bersaksi. Itu celaan dari Nabi. Ya, siapa mereka? Yaitu orang yang bersaksi tapi tidak tahu peristiwanya. Nah, sebenarnya ada jam'u lain versi Al-Alamah Syekh Taqiyuddin An-Nabhani di kitab As-Sakhsiyah Islamiyah juz awal. Tadi malam kepikir untuk buka kitab itu, tapi tiba-tiba lupa. Akhirnya nggak kebuka. Kalau tidak salah itu begini, jam'u versi beliau, versi Syekh Taqiyuddin. Jadi kalau urusan agak lupa, jadi nggak berani komentar. Jadi ada di situ, tapi lupa. Ada bahasanya tentang ini.
Ada dikutip hadis ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sedikit lagi. Fa illam yumkinil jam'u bainahuma, tapi jika tidak memungkinkan untuk mengkompromikan di antara dua dalil, yutawaqqafu fihima, maka sikap yang kita ambil itulah tawakkuf. Dari kata waqaf, artinya diam. Artinya apa diam? Membiarkan pada dua dalil itu sesuai dengan maknanya masing-masing. Berarti tidak bisa diamalkan. Lah, in lam yu'lamit tarikhu. Nah, tapi itu syaratnya, in itu kan huruf syarat. In jika lam yu'lam tidak diketahui tarikh, sejarahnya. Maksudnya sejarah, siapa yang duluan, mana dalil yang duluan, mana dalil yang belakangan, gitu. Karena nanti kalau tahu mana yang duluan, mana yang belakangan, bisa jadi yang belakangan itu menasakh yang duluan, gitulah. Apa itu maksud tarikh? Ai ila ayyadhhara murajjihu ahadihima, yaitu sampai nampak yang murajjih, yang lebih kuat satu dari keduanya. Jadi sebelum lebih lanjut, ringkasnya itu begini. Kalau ada ta'arud, kesan pertentangan antara dua dalil, langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah menjam'u, mengkompromikan. Karena dengan mengkompromikan itu nanti kedua dalil bisa diterapkan, bisa diamalkan. Ya tadi hadis tentang khairu syuhud diamalkan untuk konteks apa? Untuk orang yang alim atau tahu. Syarru syuhud berlaku untuk orang yang tidak alim. Artinya kan kedua-duanya diterapkan. Yang kedua, caranya adalah dengan nasikh wal mansukh. Kalau tidak bisa dijam'u. Tadi sudah kita bahas tadi kan, nasikh wal mansukh. Ini dihapus, ini yang menghapus. Contohnya apa? Kemarin waktu Ramadan kita ada daurah tentang apakah berbekam itu membatalkan puasa ataukah tidak. Nabi kan pernah mengatakan, apa kata Nabi? Aftaral hajimu wal mahjum. Gitu kan? Kata Nabi apa? Telah batallah puasanya orang yang membekam dan yang dibekam. Tapi ada riwayat Ibnu Abbas, ternyata Nabi itu berbekam, wahwa shaimun, sementara Nabi itu sedang berpuasa. Ini kan ta'arud. Masa Nabi membatalkan puasanya gara-gara berbekam? Sidin mengatakan batallah puasa orang yang berbekam dan yang dibekam, tapi kok ternyata beliau dibekam. Yang batal siapa? Beliaunya yang dibekam, yang membekam juga batal. Nah, ini ta'arud. Dan tidak bisa dijam'u, tidak bisa dikompromikan. Kan umum sama umum gitu. Satu ucapannya umum, batallah orang yang berbekam dan dibekam. Ini fi'ilnya juga umum. Atau kalau misalkan nanti masuk di bab khusus, bisa jadi itu khusus bagi Nabi misalkan. Tapi ternyata tidak ditemukan kekhususan bagi Nabi dalam hal itu. Maka akhirnya dikaji oleh para ulama sisi nasikh wal mansukhnya. Nah, ternyata peristiwa di bekamnya Nabi itu lebih belakangan daripada ucapan Nabi. Berarti fi'il Nabi yang dibekam itu menasakh, menghapus ucapan Nabi yang mengatakan bahwa batallah orang yang dibekam dan yang membekam. Paham ya? Jadi di sini Nabi bukan bersikap plin-plan, bukan. Ya, Nabi tidak plin-plan. Kalau nuduh Nabi plin-plan itu parah itu. Ya, tidak boleh. Angel itu, angel. Tidak boleh. Masa sahibus syariah disebut plin-plan? Bisa murtad. Tapi Nabi itu sedang menjelaskan hukum. Ya, perbuatan Nabi itu sedang menjelaskan hukum bahwa dibekam itu dulu memang batal, tapi sekarang sudah
Tidak. Dan Nabi melakukan itu bukan berdasarkan hawa nafsu, tapi petunjuk atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nah gitu. Memahami nas itu begitu. Itu nasikh mansukh. Nah, atau nanti ditarjih. Ditarjih itu ada bahasanya lagi. Tarjih. Ini ada pertentangan Quran dengan sunnah. Tidak bisa dinasikh mansukh. Maka nanti ditarjihnya apa? Dimenangkan Quran. Karena Quran itu lebih kuat. Itu kaidah bahasan sendiri tuh. Ya, ada satu kitab judulnya terjemahan tuh, Syekh Muhammad Wafa namanya. Itu judulnya tentang ilmu tarjih, metode tarjih. Itu macam-macam lagi nanti tarjih. Nanti tarjih itu bisa dilihat dari rawinya. Bunda Aisyah meriwayatkan, kata Bunda Aisyah, Nabi itu puasa masuk subuh masih junub. Abu Hurairah mengatakan batal puasa orang yang dalam keadaan siang hari subuh junub. Nah ini pertentangan dua sahabat. Di jam'u nggak bisa, di nasikh mansukh nggak bisa, akhirnya masuk di tarjih. Dikuatkan salah satu atas yang lain. Siapa yang dikuatkan? Bunda Aisyah. Karena ini urusan rumah tangga, urusan dalam perusahaan, ya, bukan publik. Maka Bunda Aisyah lebih ngerti soal itu. Atau ada riwayat hadis, ini satunya banyak yang meriwayatkan, ini menyendiri, hadisnya menyendiri. Maka ketika itu ditarjih hadis yang banyak yang meriwayatkan atas yang meriwayatkan hanya sendiri. Nah itu, jadi antum bisa bayangkan ya, setidaknya kita paham lah, Masya Allah, kerja otaknya mujtahid itu betapa beratnya itu. Menghafal Quran itu berat, menghafal hadis itu berat. Mengamalkan bagaimana ketika ada pertentangan Quran dengan hadis, Quran dengan Quran, hadis dengan hadis, itu lebih berat lagi memikirkannya. Kita itu tinggal menikmati. Tinggal menikmati aja malas belajar. Belajar fikih itu kan tinggal menikmati. Kata para ulama, ini hukumnya apa? Wajib, dalilnya ini. Apa hukumnya ini? Sunnah, dalilnya ini. Hukumnya apa? Makruh, ini hukumnya ini. Kan begitu. Ya, kita tinggal menikmati. Tidak bagaimana mikir itu. Makanya ijtihad itu Nabi puji, kalaupun dia salah tetap dapat 1 pahala. Kalau dia benar dapat 2 pahala, karena memeras otak betul. Ya, memeras otak. Nah, lanjut sedikit. Mithaluhu qauluhu ta'ala. Misalnya lah firman Allah Ta'ala. Au ma malakat aimanukum. Surat An-Nisa ayat 3. Ini tentang perempuan yang boleh dinikahi. Au ma malakat aimanukum, atau budak-budak yang jadi milik kalian. Wa qauluhu ta'ala, dengan firman Allah Ta'ala. Sebelum dilanjut. Nah, ketika jam'u nggak bisa, kemudian nasikh mansukh nggak bisa, kemudian tarjih juga nggak bisa, terakhir tawakuf, diam. Sampai kemudian Allah memberikan inspirasi. Seorang mujtahid itu mikir, sampai dia ketemu inspirasi. Oh, ternyata ini pasnya di nasikh mansukh. Atau oh, ini bisa di jam'u begini-begini. Nah, gitu. Gitu ya. Andai Rasulullah masih hidup, tinggal nanya, ya Rasulullah, engkau di satu kesempatan mengatakan begini, di kesempatan lain engkau mengatakan begini, ini bagaimana syarahnya wahai Rasulullah? Jelaskan selesai, clear masalah. Atau ya Rasulullah, engkau di satu kesempatan mengatakan begini, tapi di kesempatan lain engkau melakukan yang engkau katakan itu tadi, ini gimana? Oh itu begini. Itu yang dulu hukum dulu, yang sekarang hukum yang baru. Nah kan gitu, enak. Selesai masalah. Andai Rasulullah masih ada, kita tinggal nanya. Nah, baik. Contohnya apa? Di sini adalah ayat tadi, au malakat aimanukum. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa antajma'u bainal ukhtaini. Ini termasuk yang tidak boleh dilakukan. Itu adalah menghimpun antara 2 saudari. Ya, menikahi langsung ya perempuan yang keduanya itu ada ikatan saudara. Itu nggak boleh. Apalagi menikahi teman satu kampus, itu nggak boleh.
menikahi teman satu pondok itu nggak boleh. Paham ya? Mahalabio pulang sedih ya. Semalam Mahalabio, ini Mahalabio. Ini nih warabanin padahal kan. Antum tuh menikahi akhwat ya banat satu pondok tuh nggak boleh. Tidak? Paham lah? Banatnya ada 32, masa antum mau nikahi semua? Ya, Habibie mau menikahi 32, enggak boleh. Ya. Jadi tidak boleh menikahi teman satu pondok. Itu tadi sarahnya, maksudnya nggak boleh menikahi ke-30-30-nya. Nah, kalau salah satunya ya atau salah duanya sampai salah 4-nya itu boleh. Paham ya? Ya, karena masih hidup jadi langsung disarah gitu kan. Kalau enggak nanti bisa salah paham. Fal awal pada ayat pertama, yakni surat An-Nisa ayat 3, yajuzu dzalika bimilkil yamin. Itu boleh menikahi aimanukum, itu kan budak-budak kalian, jamak gitu. Bahkan satu saudara pun boleh gitu. Pemaknaan dari ayat ini, budak yang dia bersaudari. Wathani, sementara yang kedua, yuhramu dzalik, itu diharamkan menikahi. Farujihat tahrimu li'annahu ahwatu. Maka di sini ditarjih. Jadi tidak pakai jam'u, tidak pakai nasikh mansukh karena sama-sama ayat Quran tidak ada nasikh mansukh, tapi di sini digunakan tarjih. Farujihat tahrimu, dikuatkan tentang haramnya li'annahu ahwatu, karena itu lebih ahwat, lebih hati-hati, khiyat, ikhtiyat. Gitu ya. Jadi kesimpulannya boleh tidak menikahi budak kakak beradik. Tadi ditarjih, hukumnya tidak boleh alias haram karena itu lebih ahwat qalqalah kubro. Fa in ulima tarikhu, jika diketahui tarikhnya, tadi itu kan kalau tidak diketahui tarikhnya maka ditarjih. Kalau tidak diketahui tarikhnya maka nusikhal mutaqaddimu bil mutaakhiri, maka dihapuslah nusikho, yang mutaqaddim yang belakangan, yang terakhir ya, yang dulu maksudnya, yang lama belakangan, yang terbelakang ya, bil mutaakhiri, dengan yang mutakhir, yang terbaru. Kama fi ayatayil iddatil wafah wa ayatayil musabarah. Nah, tadi sudah dibahas. Seperti ayat pada iddah tadi yang pada awalnya 1 tahun, 1 haul ya, menjadi berapa tadi? Ya, berapa? 3 bulan 10 hari. Jadi wanita yang meninggal, suami yang meninggal, maka perempuan itu wajib menunggu. Tidak boleh dia menikah dalam masa tunggu itu. Kalau dulu 1 tahun, kemudian dinasakh menunggu 3 bulan 10 hari. Uminya Hanin tuh kapan waktu nanya, gimana Ustadz, boleh nggak hukumnya wanita yang dalam masa iddah ditinggal meninggal suaminya keluar untuk belanja misalnya. Nah, kalau di rumah itu ada yang lain menggantikan untuk belanja, nggak boleh dia keluar rumah. Tapi kalau nggak ada, sementara dia sangat berhajat dengan belanjaan itu, dengan makanan, minuman, boleh. Karena ada hajat, darurat. Sekarang ada online, jadi online. Nah, kan gitu. Nah, gimana Ustaz kalau mau halqah, HS, JM? Nah, itu bahasan lain. Nah, jadi ada hukum seputar wanita yang dalam masa iddah. Dilamar juga, dia nggak boleh dilamar terang-terangan. Ya, saya melamarmu
setelah habis masa iddahmu kita menikah, enggak boleh. Itu namanya khitbah sharih, enggak boleh. Nah, tapi kalau khitbahnya kinayah, ya tidak sharih, boleh. Apa yang sharih? Jika ada ucapan meminang, mengkhitbah, nah itu sharih. Kalau menggunakan kalimat yang sindiran, tidak menggunakan kalimat yang jelas, nah itu kinayah. Nah, itu boleh, ta'rid namanya. Misalkan, ya, izinkan saya setelah masa iddah berlalu menjadi ayah bagi anak-anakmu. Nah, misalnya. Contoh loh ya. Contoh. Min babil misal. Ah, itu contoh ya. Dah. Waqad taqaddamat arba, dan sudah berlalu 4 tadi itu, 4 pembahasan. Wallahu ta'ala bisawab. Itu yang sudah kita bahas mengenai bahasan mengenai nasikh wal mansukh, kemudian ta'arud. Ta'arud baru satu yang kita bahas, yakni ta'arud amain. Idza kana amain. Nanti yang kedua idza kana khassain, ya, atau khassatain. Baru nanti yang umum dan yang khas. Nah, baru nanti yang keempat, umum kedua-duanya di satu sisi, tapi khas atau khusus di sisi yang lain. Hadza akhiruhu wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.